Makanya jemaah sekalian, yang kita perlu belajar memperbaiki bacaan kita, dan ini menjadi tugas saya bersama adik-adik, bersama kumpulan para asatiz yang terlibat ikut dalam program kami untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Cita-cita saya berharap insya-Allah semua masjid besar dimiliki oleh imam penghafal Al-Quran. Bahkan cita-cita saya ke depan ada pengumuman imam dan khatib salat Idul Fitri tahun, disebutkan tahunnya, yang akan jadi khatib dan langsung jadi imam atau imam langsung khatib adalah Presiden Republik Indonesia, karena dia penghafal Al-Quran. Masya Allah. Bisa enggak terjadi? Bisa. Bisa. Siapapun presiden yang sekarang kan dari rakyat. Dan 1 juta penghafal Al-Quran dari mana? Dari rakyat juga. Oh, ada siapa yang datang? Kok ribut-ribut sih di luar? Halo Bu? Bu? Halo? Sini Bu? Saya masih di sini. Ini salah satu kelebihan rakyat Indonesia. Pingin tahu ada apa. Itu aja. Ada kecelakaan yang bikin macet karena penasaran semua. Berhenti lihat. Akhirnya dah jadi jalan. Daripada turun menolong lah, melihat aja. Ada apa? Kecelakaan. Ditanya terus, kenapa Pak macet? Kecelakaan di depan katanya. Langsung diberi informasi. Terus apa tugas kita? Bikin macet aja. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan program ini alhamdulillah sudah jalan, bukan besok kita akan mulai, sudah jalan. Dan Bapak Ibu pasti suka menonton acara Hafiz Indonesia. Walaupun tahun ini sayang sekali saya tidak berkesempatan mengikuti acara Hafiz Indonesia, sudah 5 tahun berturut-turut. Karena saya terhalang ada beberapa kegiatan di Arab, saya tidak bisa berada bersama anak-anak Hafiz Indonesia. Tapi saya ikut di acara Festival Hafiz setiap hari Ahad. Sudah nonton kan? Hari Ahad Festival Hafiz. Kalau setiap hari Hafiz Indonesia. Kalau Festival Hafiz setiap hari Ahad setiap hari Ahad selama bulan Ramadan. Setiap hari Minggu sepanjang bulan Ramadan. Hari Ahad kemarin dan besok hari Ahad dan seterusnya. Jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah kita melihat betapa luar biasa contoh-contoh yang sangat motivasi kita, seperti Naja, seorang yang lumpuh total tapi hafal Al-Quran 30 juz. Padahal kalau dikasih Al-Quran dah bisa baca, dah bisa nulis, dah bisa bahasa Arab. Jangankan hafal Al-Quran, dalam kondisi bermasalah di bagian otak, bermasalah di bagian tubuhnya, tapi subhanallah hafal Al-Quran dengan nomor ayat, nomor halaman, ayat di atas, ayat di bawah. Kalau kita sebutkan ayat ini, halaman ini, kalau mundur ke belakang berapa, maju ke depan berapa, ayat yang paling atas apa, dia bisa bacakan. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kawan pun usaha di Arab, punya TV. Dia pingin bikin acara seperti Hafiz Indonesia tapi versi Arab, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena mereka tidak punya anak-anak di bawah usia 10 tahun sehebat anak Indonesia. Alhamdulillah setiap tahun kita selalu menemukan anak-anak yang hebat. Bahkan anak-anak yang sudah hafiz tapi belum bisa membawa yang terbaik, kita menarik mereka dari kampung-kampung. Kita milih, kita turun ke lapangan. Mungkin Bapak Ibu suka nonton acara Hafiz Indonesia yang sudah jadi, tapi belum tahu apa yang terjadi di belakang layar. Berjuangannya selama 4 bulan, tidak disponsori oleh siapa-siapa, tidak dibayar oleh siapa-siapa. Turun ke kampung-kampung, desa-desa, ke kota-kota untuk menemukan anak-anak para penghafal Al-Quran. Ada yang hafal 1 juz, ada yang hafal 5 juz, ada yang hafal 10 juz, ada yang hafal 30 juz. Kami bina, kami kelola, kami perhatikan, bawa doktor kesehatan, doktor umum, doktor psikologi jiwa, dan juga memperhatikan mereka. Dan kemudian kita latih mereka, pimpinlah mereka sampai mereka dari pemalu, tidak berani, bahkan sampai ada yang di atas panggung baca Al-Quran kencing di bajunya.
saking malunya dan ketakutan. Tapi alhamdulillah berkat program Hafiz Indonesia dan pembinaan, mereka bisa menjadi anak yang cerdas, bertambah hafalannya, bertambah semangat, bahkan berlomba-lomba latihan selama mereka berada di karantina sebelum masuk ke TV. Selama 2 bulan mereka berturut-turut meninggalkan keluarganya, meninggalkan sekolahannya, meninggalkan semuanya. Demi apa? Untuk menjaga dan memperbaiki bacaan. Bahkan kami latih mereka bagaimana beradab saat makan, bagaimana bisa menjaga saat tidur, bagaimana bisa menjaga kebersihan. Bahkan bangun tahajud, salat malam juga anak di bawah 10 tahun. Sampai kita latih mereka bagaimana bisa azan. Sampai ada satu saat mereka saking bersemangat dan mau mengkumandangkan azannya, ada salah satu anak yang bangun duluan dan dia azan salat subuh tapi sebelum waktunya. Saking semangat. Ini justru mendorong kita selalu mampu bersabar dan menghadapi tantangan. Dan alhamdulillah selalu membawa yang terbaik untuk Indonesia. Dan insya-Allah saya selalu berkata dengan optimis, ketika kita melihat anak-anak seperti mereka ini, insya-Allah masa depan Indonesia lebih baik. Insya-Allah masa depan Indonesia aman. Insya-Allah masa depan Indonesia kaya. Insya-Allah masa depan Indonesia akan terbantu seluruh rakyat miskin. Kenapa? Karena keberkahan Al-Quran. Selama Indonesia memperhatikan Al-Quran, mencintai Al-Quran, insya-Allah akan Allah turunkan keberkahan. Kalau jauh dari Al-Quran, jangan harap berkah rezeki, harap keluarga bahagia, harap selamat dunia akhirat kalau jauh dari Al-Quran. Dan kita melihat bagaimana luar biasa keberkahan anak-anak yang penghafal Al-Quran bisa membawa keberkahan yang sangat luar biasa untuk keluarganya. Ada yang berangkatin orang tuanya haji, ada yang berangkatin orang tuanya umrah, belum lagi dapat uang tunai, belum lagi keberkahan, belum menjadi figur dan orang-orang yang bisa menjadi contoh baik untuk orang lain. Ini semua karena keberkahan Al-Quran. Dan selalu saya dorong orang tua yang merasa gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan sia-siakan kesempatan untuk anakmu. Tidak boleh lagi ada alasan orang tua, saya belum bisa hafal Quran, saya orang awam, saya tidak bisa ngaji. Bapak ibu, anda sudah melihat banyak anak-anak di Hafiz Indonesia rata-rata dari orang tua tukang sawah, rata-rata dari orang tua petani, rata-rata dari orang tua awam, tidak bisa sama sekali, tidak pernah sekolah dan tidak pernah belajar, tapi bisa melahirkan anak penghafal Al-Quran. Saya sendiri dari keluarga orang tua tidak berilmu. Ayah saya bukan ulama, ayah saya bukan kiai, seorang pedagang di pasar. Ibu saya tidak pernah sekolah. Tapi alhamdulillah kami memiliki keturunan 12 timnas. Dan kami siap ganti timnas. 12, 9 laki, 3 perempuan. Alhamdulillah 10 di adik-adik saya penghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Sekarang berkat anak-anak penghafal Al-Quran, orang tua saya jadi ikut penghafal Al-Quran. Tak ada yang mustahil sama Al-Quran. Termasuk belajar dan penghafal Al-Quran, Allah menjanjikan walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dibelajari. Cuman yang perlu kita beri perhatian, beri dukungan, beri yang terbaik. Kalau tidak bisa belajar, doronglah anakmu belajar. Kalau tidak bisa anakmu belajar, kirimkanlah anakmu ke pesantren. Kalau tidak bisa kirim ke pesantren, dukunlah program-program Al-Quran sesuai kemampuannya. Mampunya dengan tanah wakaf, mampunya dengan hartanya, mampunya dengan sedekahnya. Jangan ada yang sama sekali tidak apa-apa sama Al-Quran, tidak punya apa-apa, tidak punya saham, diri sendiri tidak belajar, anaknya gagal menjadi penghafal Al-Quran, untuk wakaf tidak pernah ikut, untuk bantuan tidak mau ikut, berarti dia tidak punya saham sama sekali untuk Al-Quran. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkahnya Al-Quran dunia dan akhirat? Oleh karena itu semua orang wajib bagi orang mukmin, karena kita umat Nabi Muhammad, ummatul Quran, umat Quran. Ayat yang pertama Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Bacalah. Apa yang dibaca? Al-Quran.